kata Pak Ustadz, asik. Oh. Kata biasanya suka juga diceramahin kalau manusia tuh sudah diciptakan sempurna gitu. Di Quran juga kan katanya udah fi ahsani taqwim, udah sebaik-baiknya bentuk gitu. Nah, kalau dari sudut pandang sains itu penjelasannya gimana gitu? Apakah manusia memang desainnya tuh sudah sempurna gitu? Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Kumaila di channel Forbidden Questions, segmen Forbidden Conversations. Dan di episode kali ini yang aku ajakin ngobrol adalah Fanny, teman baikku, sekaligus seorang science educator. Halo guys, kenalin diri nih berarti. Of course. Gue Fanny, gue ngajarin science untuk level SD sampai SMA lah. Awal-awal kuliah bisa dikit. Oke. Jadi aku sebagai perwakilan dari anak-anak kuliah. Wah, berarti agak berat nih pertanyaannya, enggak kan? Enggak, justru pertanyaan aku enggak terlalu sains. Apa sih? Tapi minta dijawab secara saintifik. Oke. Jadi suka lihat nih netizen misalnya di internet, kalau ada seleb gitu atau public figure yang misalnya mereka prosedur operasi plastik lah gitu. Terus suka ada yang bilang manusia kan udah sempurna, kenapa diubah-ubah gitu. Nah, ini mau ngomongin operasi plastiknya atau sempurnanya? Nah, sempurnanya karena kata Pak Ustadz, asik. Kata biasanya suka juga diceramahin kalau manusia tuh sudah diciptakan sempurna gitu. Di Quran juga kan katanya udah fi ahsani taqwim, udah sebaik-baiknya bentuk gitu. Nah, kalau dari sudut pandang sains itu penjelasannya gimana gitu? Apakah manusia memang desainnya tuh sudah sempurna gitu? Oke, berarti ngomongin sempurnanya ya? Bisa dan gimananya entahlah, nggak tahu. Dari sudut pandang sains itu manusia tuh dilihatnya gimana gitu. Kalau kita ngomongin sempurna, kata sempurna itu kan kata sifat ya. Berarti kalau kata sifat sebenarnya tuh rada-rada relatif subjektif gitu nggak sih? Sama kayak misalnya, wah ini makanan terenak sedunia gitu. Ini jadinya ya interpretasi pribadi. Gitu, atau misalnya ini lagu paling asik atau ini genre paling asik gitu. Kalau misalnya ada yang bilang sereal itu makanan terenak sedunia, ada juga yang bilang ayam geprek itu makanan terenak sedunia gitu. Sama aja kan, sempurna sama enak gitu kan. Itu kan kata-kata sifat. Beda kalau misalnya Mela nanya ke aku sainsnya gimana ya, sains kan ngomongin tentang fakta. Sedangkan kita ngomongin kata sifat nih. Nah, berarti ada interpretasi di situ. Cuman menuju interpretasi itu mungkin aku bisa bantu nih fakta-faktanya gimana. Cuman sempurnanya ini dulu deh. Sempurnanya di situ maksudnya apa? Manusia bisa berfungsi. Misalnya ini ada mata di sini, kita jadi bisa lihat ke sana gitu. Leher gini ada sendinya, kita kayak bisa muter gitu. Kalau misalnya sempurna maksudnya berfungsi, ya berarti mic ini juga sempurna dong. Dia berfungsi untuk nge-record suara. Kursi ini juga sempurna dong. Dia berfungsi untuk aku duduk. Karena didesain supaya sempurna dan berfungsi. Nah, itu dia. Kalau misalnya kata-katanya didesain kan seolah-olah ada higher being nih, ada super power yang mendesain itu dengan seolah-olah jadinya kayak sempurna. Seolah-olah sempurna. Seolah-olah sempurna. Karena itu opini, jadi menurut Fanny manusia nggak sempurna. Nah, kalau misalnya ngomongin manusia itu sempurna, biasanya tuh leluconnya bercandaannya tuh gini, kayak yang Mela bilang tadi, manusia itu sempurna. Coba bayangin, ya kita tuh diciptakan matanya di depan, coba matanya di atas. Gimana kalau misalnya kita matanya di atas, atau ini mulutnya di bawah gitu. Bayangin, kalau kita jadi kodok, kita kulit kita tidak berlendir seperti kodok. Bersyukurlah kulit kita tidak berlendir seperti kodok. Itu kan biasanya tuh yang ini kan. Terus ada satu lagi bercandaannya itu manusia itu kayak apa ya, tubuh kita nih kayak misteri gitu, kayak sesuatu yang magical gitu, yang bisa berfungsi sophisticated, very advanced, canggih banget gitu. Gak mungkin gak ada yang menciptakan, harus ada yang menciptakan gitu kan ya, yang bisa membuat sampai sekelumit
Sampai setiap sel itu berfungsi kayak gimana, keren banget kayaknya. Nggak mungkin manusia kayaknya ujuk-ujuk bisa ada kayak gitu kalau nggak ada super power yang bikin itu, super intelligence yang bikin itu. Biasanya tuh kalau ngomongin manusia sempurna tuh itu tuh. Nah, ngomongin tubuh manusia, sebenarnya ada satu mindset yang sebenarnya simple nih, tapi kalau kita bisa paham sama mindset ini, it will change a lot. Itu akan membuat kita lebih paham sama tubuh kita dan kita bisa taking care of ourselves dengan lebih baik. Apa tuh? Nah, mindsetnya adalah tubuh kita dengan segala organ-organnya ini, tubuh kita tuh adalah mesin. Nah, itu kayak, gitu kan. Masih kayak, gitu kan. Tubuh kita tuh kayak mesin, berarti sama kayak HP, sama kayak mic ini, sama kayak laptop, sama kayak mobil gitu. Dimana kalau mesin itu pasti ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya, dan dari prosesnya itu ada buangannya. Nah, contohnya gini. Coba biasanya yang paling terkenal itu, Mela pilih deh organ mau apa? Organ tubuh di manusia. Ginjal. Nah, ginjal. Biasanya kalau orang gagal ginjal, treatmentnya ngapain? Berobatnya ngapain? Cuci darah. Nah, cuci darah. Cuci darah tuh ngapain? Apa dikucek-kucek gitu darahnya? Enggak tahu. Jadi cuci darah itu, darah manusia dialirin ke sebuah mesin. Mesinnya ini nyuci darahnya. Apanya yang dicuci? Kan kita makan banyak ya, minum banyak gitu. Nggak semua yang kita konsumsi itu berguna kan zatnya. Cuci toksinnya itu. Toksin-toksin dan zat-zat yang nggak berguna buat kita gitu. Jadi dicuci, nanti keluar nih buangannya. Buangannya dalam bentuk apa? Biasanya tuh dibuang dalam bentuk pipis. Dan itu tugasnya ginjal sebenarnya. Nanti dari situ udah dicuci bersih dari zat-zat yang nggak berguna, dapat darah bersih, dialirin lagi dalam tubuh kita. Nah, karena ginjalnya rusak, jadi mesin dalam tubuhnya nggak ada nih. Jadi dikeluarin mesinnya, dibantu sama mesin luar. Tapi sebenarnya fungsi dasar ginjal itu yaitu buat membersihkan darah dari toksin-toksin atau zat-zat yang nggak berguna. Dikeluarinnya dalam bentuk yang nggak berguna tadi, dikeluarin dalam bentuk pipis. Kalau darahnya udah bersih, dialirin lagi ke jantung dialirin ke seluruh tubuh, dipakai oleh semua sel kita. Gitu. Jadinya metode dan teknologi cuci darah itu sebenarnya juga berdasarkan pada framework kalau tubuh itu mesin gitu. Iya. Nah ini mesin ginjalnya lagi nggak jalan nih, makanya disubstitusiin dulu gitu. Atau coba pilih ini lagi deh, organ yang lain. Apa? Paru-paru. Nah, paru-paru. Coba kita sama-sama deh. Paru-paru inputnya apa? Udara. Oke. Prosesnya ngapain kira-kira? Nafas. Nah, nafas itu ngapain sih? Ngambil oksigen. Nah, ngambil oksigen kan. Iya. Buangannya apa? Karbon dioksida. Aku takut dites sama guru ya. Nah, outputnya apa? Kita dapat apa dari proses ngikat itu tadi? Bisa tetap hidup ya, dapat oksigennya ada itu kan di badan kita. Nah, ya itu berarti itu kan sebenarnya sama aja kayak mesin juga kan. Nah, dengan yang namanya mesin, jadi bisa ditweak tuh. Kita bisa, kalau dia bagus mau kayak gimana bagusnya atau bisa rusak ya tergantung komponen-komponen tadi. Tergantung input, proses, buangannya sama outputnya. Bisa jadi inputnya dia jelek gitu, atau prosesnya terganggu jadi nggak optimal. Kayak waktu Jakarta lagi polusi terus kan orang-orang pada kena ISPA karena inputnya jelek. Inputnya jelek kan, udaranya jelek. Jadi makanya yang seharusnya ngikat oksigen doang, jadi banyak zat-zat polutan lain gitu, jadi terganggu gitu. Jadi yang tadinya harusnya ngikat oksigen aja, ada zat-zat lain nih yang keikat. Jadi makanya itu merusak paru-parunya juga, mengotori paru-parunya juga gitu. Nah, orang tuh kebanyakan orang Indonesia tuh masih jarang gitu bisa mempunyai mindset kayak gitu ya, karena masih memiliki mindset tubuh ini adalah misteri, tubuh ini adalah sesuatu yang magic. Kayak misalnya tiba-tiba sakit gitu perutnya gitu, aduh ada yang nggak suka nih sama gue gitu. Iya benar. Atau jangan-jangan gue disantet nih kayak gitu kan. Atau ini aja yang hal-hal sederhana aja, kayak misalnya jerawatan terus kayak wah ini penyakit ain sih gara-gara kemarin pada bilang gue cantik. Makanya jangan sering-sering posting selfie gitu. Nah padahal kan kalau misalnya kita punya mindset tubuh itu kayak mesin, kita bisa menganalisis jangan-jangan inputnya ada yang salah gitu. Iya. Dan padahal itu lebih sederhana ya daripada kita mikirnya magical thinking gitu, itu kan lebih abstrak gitu. Misalnya perutnya sakit gitu kan, kita bisa menganalisis
tadi makan apa, dan mungkin banyak orang Indonesia yang nggak sadar kalau dia misalnya laktos intoleran, dia nggak bisa makan susu gitu, atau dia alergi kacang-kacangan gitu, tiba-tiba merah-merah gatel, padahal sebenarnya alergi kacang gitu kan, tapi pikirnya wah nih orang yang di sekolah nih tadi nih anak gua ini lalala gitu kan, pikirannya macam-macam gitu. Atau misalnya orang yang nggak kuat minum kopi, terus habis itu jadi kembung, gitu. Kita jadi tahu kan proses di perut tuh. Kalau kita tahu proses di perut, kita jadinya tahu. Oh kalau misalnya ini dikasih input ini, biasanya kalau prosesnya begini ya. Kita nggak perlu tahu detail, tapi yang umumnya aja gitu, bahwa lambung itu memprosesnya seperti ini, paru-paru itu memprosesnya seperti ini, yang umum-umum aja. Kalau misalnya mau detail mah itu mah jadi dokter gitu kan. Kan udah ada dokter profesi khusus yang ngurusin itu. Kayak framework dasarnya aja. Dasarnya aja. Jadi kalau misalnya kita tahu gitu, kita kan bisa lebih taking care ourselves dengan lebih baik dong, daripada ujuk-ujuk misalnya dikit-dikit masuk angin itu kan gejala ya. Kayak misalnya demam itu kan bukan penyakit. Demam itu kan gejala. Ya kan, it can be everything. Misalnya dia sakit tenggorokan bisa bikin demam, dia luka jatuh bisa bikin demam, karena kan demam itu kan bentuk pertahanan tubuh lagi memerangi kuman yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Makanya suhunya naik turun gitu kan, suhunya panas gitu, yang namanya juga lagi perang gitu kan. Tapi kalau misalnya demam, wah kenapa nih masuk angin, ya itu nggak helping dong, ya kan. Masuk angin minum apa, buat minum jamu ya bisa aja, tapi kan jamunya ya jamu buat masuk angin, padahal ternyata dia apa gitu, lambungnya luka gitu. Ya seharusnya kan dia ngobatin lambungnya. Atau gitu. Dia GERD. Ya, misalnya dia habis makan yang pedas, lambungnya luka, wah nggak enak nih badannya, masuk angin gitu. Atau ternyata dia penyakit jantung. Iya. Ya, kalau gitu kan seharusnya dia bisa memeriksakan jantungnya gitu. Ya, ini jauh ya dari sempurna ke mesin ke sini gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu sistem kerja manusia, berarti ya manusia itu kan kayak mesin. Terus berarti mesin yang sempurna dong. Kayak emang di cara kerja kita sebagai mesin itu emang bercacat. Maksudnya emang ada flow-nya. Gitu. Jadi kalau sebuah mesin berfungsi terus kita kasih label sempurna, itu menurut aku tuh kejauhan, Mel. Karena ya udah mesin berfungsi, that's it sebenarnya. Tapi kalau sempurna itu kan sudah interpretasi yang lebih lompat lah gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tubuh kita, udah ada ini kan desainnya seperti ini, mata kita di depan, mulut kita di sini. Coba bayangkan mulut kita di sini. Kalau ada orang yang bilang kayak gitu, sebenarnya aku bisa bilang itu kebiasaan aja nggak sih? Kebiasaan karena itu kita udah lahir begini, taunya manusia itu begitu. Coba misalnya mata kita di atas, dan dari dulu dari nenek moyang kita mata kita di atas. Kita lahir diajarin untuk berinteraksi dengan dunia dengan mata kita di atas. Ya udah kita sudah terbiasa gitu dengan kita sebagai makhluk mata kita di atas, bukan mata kita di depan atau mata kita di samping kayak ayam gitu. Kalau tiba-tiba ada orang yang matanya di atas atau matanya di samping, kita akan bilangnya itu nggak normal sih. Tapi kita yang kayak gini itu bisa dibilang ya karena sebenarnya kita terbiasa dengan cara kita sendiri. Kayak misalnya ular ganti kulit kan suka dibandingin gitu kan. Coba kita misalnya ganti kulit kan repot kayak ular. Jadi kayak nggak apple to apple. Karena ya kebetulan ular begitu, kebetulan manusia begini. Dan ular sebagai mesin cara kerjanya begitu, bisa dibilang gitu nggak? Begitu gitu. Kayak itu tadi makanan terenak. Kalau sereal ya pakai susu, pakai gandum gitu ya. Ayam geprek pakai tepungnya bukan gandum tapi kan pakai sambal. Tapi kan nggak mungkin sereal pakai sambal gitu. Fusionnya terlalu jauh gitu. Atau misalnya ayam geprek pakai susu, aneh kan? Ya karena memang ya udah ayam geprek begini, sereal begini. Gitu. Dan kebetulan apa yang kita punya ya cocok buat lingkungan kita, bikin kita survive di sini gitu. Kayak misalnya kulit kita nggak berlendir, nggak kayak kodok. Coba misalnya tiba-tiba hidup kita di rawa, ya mungkin jauh lebih unggul si kodok yang tubuhnya berlendir. Kalau misalnya tiba-tiba habitat, maksudnya tiba-tiba bumi jadi rawa semua gitu. Ya bisa jadi kita kalah sama kodok. Bisa jadi yang penguasa bumi bukan manusia lagi, si kodok gitu.
ya bisa jadi gitu kan. Tapi misalnya kebalik, kodok dibawa ke peradaban manusia yang nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi ya bukan kita jadinya sempurna kan, tapi ya kebetulan aja kita arahnya begini dan works this way. Arahnya begini. Berarti arahnya begini dan works this way. Berarti arahnya itu bisa dimanipulasi dong. Misalnya misalnya kan dulu tuh pakai contoh apa ya? Pakai contoh Hitler deh. Hitler kan pengen pengen ras Arya tuh dominasi. Pirang, putih, tinggi, mata biru. Itu makanya disarankan beranak pinak banyak dan yang lain digenosida gitu. Berarti kan kayak gitu sebenarnya bisa works ya, supaya manusia tuh variannya kayak gini semua gitu. Nah, ini nggak hanya di manusia sih, mau apapun itu spesiesnya, makhluknya, biasanya itu bakal lebih survive kalau ada variasi. Karena apa? Karena kan lingkungan kita dinamis. Jadi kita nggak nunggu dulu nih ada kita lingkungan dinamis baru kita beradaptasi, tapi ada variasi dalam satu populasi itu yang kebetulan punya fitur yang cocok dengan lingkungan itu. Contohnya kayak virus COVID kemarin. Kita kan taunya variannya apa aja? Delta, Omikron. Nah sebenarnya tuh variannya tuh banyak banget Mel. Apalagi virus kan berkembang biaknya cepat banget. Sekali berkembang biak banyak gitu. Sebenarnya banyak variasi A, B, alfa, lalalala gitu. Tapi yang berhasil menembus pertahanan manusia yaitu ya si Delta, si Omikron gitu. Coba misalnya kita bikin vaksinnya yang buat varian-varian itu aja gitu ya. Soalnya misalnya kalau cuma satu deh variannya Delta aja. Toh kita manusia kan akhirnya mengembangkan teknologi pengobatan untuk mengatasi si Delta ini kan. Kalau misalnya si virusnya cuma punya Delta, sekalinya manusia udah kebal sama Delta, udah dong kelar dong dia gitu. Tapi dia berevolusi lagi kan, jadi Omikron, jadi ini mana nih yang berhasil menembus pertahanan kita gitu. Itulah yang terkenal masuk berita gitu. Tapi sebenarnya variasinya ada banyak. Nah itu juga terjadi di makhluk-makhluk lain dan termasuk manusia gitu. Kayak misalnya tadi kalau kulit ya, kulit suku Arya, kulit putih gitu ya. Dia karena di Eropa gitu kan, di Eropa 4 musim, mataharinya jarang gitu. Coba dia dibawa ke Afrika. Mataharinya terang benderang gitu, yang ada kanker kulit merah-merah kan gitu. Jadi ya emang sudah fit ke lingkungannya masing-masing sebenarnya. Iya ya, itu juga makanya misalnya orang yang di negara tropis biasanya kulitnya lebih banyak melaninnya gitu. Lebih ya sawo matang kayak kita gini. Karena ya kita ya ada juga yang putih kan udah ada variasinya ya gitu. Dan jadinya kalau orang kulit hitam atau kulit coklat itu kalau ke Eropa mereka suka defisiensi vitamin D. Karena mungkin udah mataharinya dikit, tidak terserap optimal karena kulitnya bermelanin banyak gitu. Jadi ya makanya ya coba misalnya kita punya kemampuan menyerap vitamin D kayak orang kulit putih gitu ya. Jangan-jangan kita bisa jadi overdosis vitamin D kan. Karena kalau kita kan keluar rumah aja udah matahari terang benderang, ngapain kita ini punya kemampuan untuk menyerap vitamin D banyak-banyak karena udah banyak kan itu kita sinaran mataharinya, paparan mataharinya. Kalau orang Eropa wajar karena dia mataharinya dikit gitu. Jadi kalau misalnya ada adaptasi variasi lingkungan, itu juga berarti kayak masih desain yang sempurna ya nggak sih? Nah, walaupun akhirnya kita punya fitur untuk mengatasi lingkungan masing-masing, tapi ada basic tertentu, ada fitur basic nih yang sebenarnya ada cacatnya juga. Apa? Nah, kalau di manusia coba yang nggak paling penting ada di tubuh kita. Nggak tahu, kutil. Itu kan penyakit. Ya, itu bisa dianalisis tuh inputnya apa, prosesnya apa, kenapa jadi muncul kutil. Nah yang nggak penting itu usus buntu. Usus buntu. Nah coba usus buntu tuh buat apa?
buat biji cabai. Ya kenapa harus ada itu gitu? Kalau di penelitian kan, usus buntu tuh jadi tempat koloni bakteri usus gitu. Ya dia berkoloni di situ karena ada goa di situ, masuklah ke lubang situ. Coba kalau nggak ada, ya nggak akan ada juga di situ. Tapi nggak ada. Dan sebenarnya nggak dibutuhkan juga. Nggak dibutuhkan juga, nggak ada fungsinya gitu. Terus sama kayak gigi bungsu gitu. Nah kalau kita sekarang ya gigi bungsu sama usus buntu usus bungsu ya jadi ini sumber penghasilan dokter ya, itu kan kalau gitu kan kayak kalau ada dokter kalau ada dokter kan jadi alasannya muncul setelah ada gitu, jadi kayak cocok logi ya sih kalau kayak gitu. Ada-adain gitu. Coba sekarang misalnya kita belum ketemu teknologi untuk operasi usus buntu atau angkat gigi bungsu gitu ya, belum ada alasan itu gitu. Tapi pada dasarnya nggak ada fungsinya sama sekali dan malah ganggu gigi bungsu, bikin ini. Kenapa desainnya jelek? Maksudnya kenapa desain gigi itu jelek? Kenapa kayak gigi aku nih kan kayak gede-gede. Waktu kecil aku ngambil gigi Graham 4, 1, 2, 3, 4, terus pasang behel karena gigi aku gede-gede dan maju. Nah pas sudah dewasa aku ambil lagi gigi dewasa 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kan? Gigi aku tuh gede-gede. Kenapa desainnya jelek ya? Maksudnya kan rahang aku kecil. Kenapa gigi aku tidak seperti rahang aku? Jadi kalau ini kita ngomongin evolusinya, sejarahnya gitu. Ya dulu nenek moyang kita giginya gede-gede karena dulu kan makanannya keras-keras. Misalnya kita berburu rusa, ya udah harus makan rusa gitu kan. Daging rusa yang gitu kan butuh gigi yang keras gitu. Kita makan biji-bijian yang keras. Sekarang daging mah bisa meleleh di mulut, wagyu gitu. Jadi kayak makin lama manusia itu, orang yang giginya besar dan giginya kecil, survivability-nya jadi sama. Gitu. Jadinya kita nggak punya kepentingan lagi untuk punya gigi yang besar. Berarti karena makanan kita juga udah makin melunak. Ini gitu. Sisa evolusi. Sisa evolusi. Sama juga dengan usus buntu ya. Sebenarnya usus buntu juga panjang lah ceritanya. Nah ini mungkin teman-teman bisa dari sini bisa cari apa usus buntu sebagai sisa evolusi itu berasal dari mana. Kalau gue ceritain bakal panjang nih. Tapi ini biarin aja. Ini kebiasaan guru nih. Nanti PR di rumah ya. PR di rumah cari tentang usus buntu gitu. Apa? Ya, panjang Mel. Ya aku kepikiran jadi. Nah, ya itu salah satu design flow itu. Nah, sama satu lagi Mel, aku kemarin itu kepikiran salah satu design flow. Aku habis ini menstruasi, haid, sakit kan? Coba deh, manusia perempuan haid itu kenapa sih? Karena sel telurnya tidak dibuahi. Karena nggak ketemu sama sperma. Jadi yang bikin sakit tuh apa? Peluruhan sel telur yang udah nggak subur. Yang bikin sakitnya. Yang bikin sakit dinding rahimnya. Bukan peluruhannya ya? Iya, dinding rahimnya meluruh gitu ya. Untuk kalau sel telurnya kalau nggak dibuahi dia tiba-tiba dissolve aja sendiri gitu. Yang meluruh itu adalah dinding rahimnya. Dinding rahimnya kenapa meluruh? Karena sebelumnya ditebelin kan. Jaga-jaga kalau sel telurnya ketemu sama sperma, terjadi pembuahan, jadi janin biar nempel di dinding rahimnya gitu. Kalau dinding rahimnya nggak tebel, nggak nempel, ntar langsung blas gitu keluar gitu kan. Kan kita pengen punya anak gitu. Nah, tapi gue menstruasi dari kelas 6 SD. Ya gak akan ketemu sperma sampai umur berapa gitu kan. Tapi dari kelas 6 SD gue harus merasakan menstruasi, penebalan dan peluruhan dinding rahim. Why? Nah kalau kita punya mindset manusia itu kayak kan memang gitu. Nah, ada mamalia. Nah ini dia, kalau kita punya mindset manusia adalah mesin, tubuh kita adalah mesin, kita tuh jadi bisa memikirkan, mengkritisi desain ini. Sama kayak kita punya HP Apple sama Android. Kita bisa kan, Apple enak ya navigasinya gini, tapi dia nggak bisa nih begini-gini. Di Android berantakan banget, tapi dia bisa kayak gini. Coba Apple, kan kita bisa mengkritisi mesin kan. Nah di situ gue juga jadi terpikir, kenapa kita harus menebalkan dinding rahim tiap bulan? Kalau nggak mungkin kan tiap bulan ada sperma, bisa aja, lagi nggak dapat jatah nih, santai sis, nggak usah tebelin gitu. Tapi gimana kita bisa tahu? Nah ada mamalia yang sistem reproduksinya itu dia bisa mendeteksi spermanya datang atau enggak. Kalau spermanya nggak masuk, dia nggak akan menebal rahimnya.
Berarti dia mesinnya lebih canggih. Nah, kalau misalnya kita bisa mengkritisi di situ kan kita bisa lebih lihat kan mesin dia lebih efisien. Kenapa manusia nggak kayak gitu aja? Kenapa kita harus merasakan sakit tiap bulan? Coba kita bisa mendeteksi ada sperma, jadi nggak usah mendebal dinding rahimnya tiap bulan. Kan capek, ya nggak sih? Iya, dan bahkan aku tuh nyeri head bukan pas lagi PMS doang, pas lagi ovulasi, pas lagi subur, Iya itu kan? rahim aku kram. Iya kan? Nah, why do we have through that? Nah, kita harus melalui itu semua. Kalau misalnya mesin kita jauh lebih efisien, kita bisa aja santai aja hari bulan ini, lagi dapat jatah nih, tapi kayaknya nggak masuk di dalam gitu. Santai sih, gak usah tebal-tebal. Bulan ini nggak dapat jatah nih, ya udah santai aja ya. Kan enak kan, lebih chill kita sama tubuh kita. Ya itu salah satu desain flow lah. Ketika kita berpikir tubuh kita adalah mesin, kita bisa memikirkan itu sebagai desain mesin gitu. Seharusnya ini lebih efisien kayak gini. Oh, ini memang canggih, emang lebih efisiennya kayak gini, atau nggak efektif nih desainnya kayak gitu. Dan banyak sisa-sisa onderdil yang udah usang tapi nggak bisa kita ilangin begitu aja gitu, karena butuh perjalanan evolusi jutaan tahun gitu. Berarti salahin siapa? Ya nggak salahin siapa-siapa sih, karena kebetulan ya perjalanan evolusi manusia kayak gini aja gitu. Nah, itu yang berbeda kan jadi mindsetnya ketika kita mikirnya sempurna, sudah didesain sedemikian rupa sempurnanya, tapi ternyata pas kita lihat banyak banget flow-nya, dan itu tidak hanya di manusia, di spesies-spesies lain juga. Kalau mereka punya fitur-fitur tertentu atau mereka tidak punya fitur-fitur tertentu atau susunan gennya dengan sedemikian rupa lebih baik, mungkin mereka nggak perlu mengalami penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Iya sih. Gitu sih Mel. Berarti kalau misalnya berarti premis manusia itu sempurna itu kurang tepat, akan lebih oke kalau premis yang dipakai untuk menggambarkan desain manusia itu ya manusia itu mesin, tubuh manusia itu mesin gitu. Berarti premis manusia itu sempurna kalau dilihat dari pendekatan sains itu kayak kurang masuk gitu ya, kayak lebih masuknya tubuh manusia itu mesin. Dan itu sebenarnya dengan mindset kayak gitu jauh lebih bermanfaat. Jadi kita bisa tahu lebih berguna buat problem solving. Berguna untuk problem solving sehari-hari, menjaga kesehatan kita. Kalau sakit dapat pengobatan yang lebih tepat dan lebih cepat, mungkin lebih efektif dan lebih efisien gitu. Dan gak gampang jamin conclusion ke yang tahayul gitu. Gitu. Karena belum tentu yang tahayul itu mungkin ada beberapa tahayul yang masih berguna ya, tapi belum kebanyakan. Banyak tahayul yang nggak berguna gitu, dan jadinya nggak bantu apa-apa gitu. Ya ada yang harmless, ada juga yang bahkan berbahaya gitu. Ya di beberapa kasus malah menghalangi orang ini mendapatkan pengobatan yang seharusnya dia dapatkan gitu ya. Kalau itu kan bahaya kan gitu. Berarti kayak manusia itu adalah makhluk yang sempurna, itu ya interpretasi yang ya opini aja jadinya ya. Nah, interpretasi itu kalau misalnya setelah misalnya teman-teman yang Mela udah nonton nih gitu, tapi ternyata kalian teman-teman ternyata kalian memutuskan despite all the flaws manusia sempurna. Kayak misalnya kita punya pasangan, dia nyebelin gini, mommy issues, meskipun dia punya mommy issues, dia tetap sempurna di mata aku. Gitu kan. Itu kan kembali ke interpretasi diri sendiri ya. Itu haknya Mela pribadi kan. Kayak orang dalam menilai pasangan, begitu juga dengan tubuh kita gitu. Setelah mengetahui fakta-fakta yang tadi, kalau kalian ngerasa manusia tetap sempurna kok in our own way, ya itu silakan, itu interpretasi pribadi. Tapi sayangnya banyak yang sampai pada kesimpulan itu tanpa memperhatikan fakta-fakta tadi kan, ignoran sama fakta-fakta tadi, dan jadinya kesannya ini ya terlalu jumping to conclusion atau malah kadang arogan jadinya gitu. Karena mikir cara kerja tubuh manusia adalah misteri, jadinya kalau badan kita kenapa-napa, kita mikirnya juga misteri lagi nih. Waduh, jangan-jangan ada yang sirik nih sama aku, makanya aku tiba-tiba sakit perut gitu. Gitu. Iya gitu. Jadi kembali lagi ke interpretasi, karena sempurna adalah kata sifat, tapi coba perhatikan dulu nih, coba telaah, cerna tadi fakta-fakta yang udah kita diskusikan di awal tadi. Oke. Gitu guys. Jadi manusia itu ya kalian semua adalah manusia yang sempurna.
Maka dari itu manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu adalah yang nonton dan subscribe dan like dan komen, kalian semua sempurna. That's perfect. Makasih Fanny Thank udah you Mela, nemenin aku udah ngobrol ini, udah ngajak aku. Terima kasih banyak. Dan kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan lebih lanjut buat Fanny atau buat aku, atau ngasih masukan buat aku, atau mau ngatain aku, gak apa-apa, silahkan komen di kolom komentar. Nanti pertanyaan aku terusin ke Ibu Fanny, Ibu edukator sains kita hari ini. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Yeay.